Silakan Mas Yoga, kami persilahkan untuk memulai. Terima kasih Mbak Dia. Selamat pagi waktu UK dan selamat sore waktu Indonesia, Sobat Intek UK semuanya. Yang kami hormati Pak Abdul Arif selaku narasumber yang kami undang untuk mengisi acara guest lecture pada sore hari ini. Kemudian Ibu Iren selaku Ketua Intek UK dan teman-teman semuanya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, menyempatkan waktu di weekend untuk belajar bersama, sharing dengan narasumber kita yang hebat, Pak Abdul Arif, untuk mempelajari mengenai apa sih yang disebut dengan systematic review dan meta-analisis. Nah, sebelum mulai mungkin saya ada pantun sedikit. Makan siang menunya istimewa, tak lupa ditutup pakai es belewah. Selamat datang Sobat Intek UK semuanya di acara yang pasti berfaedah. Baik, sebelum mulai acara mungkin ada baiknya kita kenalkan dulu sih apa sih ya Intek UK itu. Ini kan acara diselenggarakan oleh Intek UK. Nah, kita ingin memperkenalkan secara singkat Intek UK seperti apa. Akan saya share videonya. Sorry. Baik, Bapak Ibu, Sobat Intek UK semuanya, demikian tadi pengenalan singkat mengenai Intek UK, Indonesian Tech Center in the United Kingdom, yang digagas oleh teman-teman tugas belajar DCP yang sedang menempuh studi di UK. Nah, kemudian selanjutnya akan kurang rasanya kalau acara yang diselenggarakan oleh Intek UK tidak mengundang Ketua Umum Intek UK untuk memberikan sambutan. Oleh karenanya kami persilakan Ibu Iren selaku Ketua Umum Intek UK untuk memberikan sambutannya. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Yoga. Kirain tadi nggak usah ngomong loh. Oke, selamat datang kepada Pak Abdul Arif. Pak Abdul Arif inilah Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, narasumber kita yang akan menyampaikan topik kita hari ini. Beliau sangat mengetahui apa topik kita hari ini. Selamat datang Bapak.
Terima kasih buat kesediaan Bapak menjadi narasumber pada acara kami hari ini. Selamat datang juga kepada para peserta semua yang kami kasihi. Kembali kami Intak UK mempersembahkan acara Guest Lecture Series dengan judul Pengenalan Systematic Review dan Meta-Analisis. Kali ini kita akan berkenalan dengan Systematic Review dan Meta-Analisis untuk bisa menggunakan metode ini, mengetahui knowledge gap, research gap, membandingkan efek size studi kita, sehingga kita bisa tahu di mana posisi kita di current knowledge yang ada terkini gitu ya. Nah, semoga ini bisa membantu kita, apalagi teman-teman yang di master degree yang mau masuk ke doktoral, atau yang baru memulai doktoral, atau kami yang sudah di tengah-tengah tapi pengen mendapatkan suatu masukan systematic review, karena ini juga kadang kita visit lagi gitu ya, revisit tesis kita dari awal gitu ya. Ini akan sangat berguna untuk kita semua. Terima kasih, selamat menikmati semua. Kembali ke Mas Yoga. Terima kasih Mas Yoga. Baik, terima kasih Ibu Iren atas sambutannya yang sangat luar biasa. Untuk berikutnya, langsung saja kita langsung ke inti acara. Akan saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Maaf, saya sering salah menyebutkan pagi karena di sini memang suasananya masih pagi. Baik, akan saya sampaikan secara singkat seperti apa sih apa yang kita bahas pada sore hari ini. Kemudian akan saya perkenalkan juga pembicara kita secara singkat. Kami yakin bahwa narasumber kita pada sore hari ini adalah narasumber yang sangat kompeten dan kredibel karena telah menerbitkan paling tidak 3 artikel di jurnal bertaraf internasional dengan menggunakan metode systematic review dan meta-analisis. Baik, systematic review sendiri dan meta-analisis ini menyajikan hasil dari eksplorasi dan penggabungan data atas studi-studi yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dalam bidang yang sama atau serupa. Nah, meski pada umumnya metodologi ini banyak diadopsi pada awal mulanya oleh bidang ilmu kesehatan, tapi dewasa ini systematic review dan meta-analisis telah merambah ilmu-ilmu sosial termasuk kebijakan publik. Kemudian hal ini didorong oleh penggunaan metode eksperimental yang semakin masif di bidang ilmu sosial dan kebijakan publik. Nah, systematic review dan meta-analisis ini merupakan metode yang mumpuni dalam hal peneliti tidak dapat melakukan eksperimen dalam skala yang besar. Nah, kemudian akan tetapi penyertaan studi-studi yang memiliki potensi bias yang besar maupun yang tidak memiliki kualitas temuan yang memadai itu dapat menyebabkan hasil yang menyesatkan atau misleading. Kemudian terdapat untuk melaksanakan systematic review dan meta-analisis ini terdapat beberapa panduan. Salah satu yang paling banyak digunakan adalah PRISMA. PRISMA ini preferred reporting items for systematic reviews and meta-analysis. Kemudian melalui meta-analisis pula temuan-temuan dari studi yang terdahulu dapat diperbandingkan. Oleh karenanya sangat relevan apabila kita semua akademisi dan praktisi di bidang kebijakan publik, khususnya perpajakan, ini dapat memahami bagaimana cara melakukan systematic review dan meta-analisis untuk kemudian kita gunakan dalam keseharian kita, dalam praktik kita sehari-hari. Atau mungkin kita sendiri juga mampu melakukan penelitian dengan metodologi yang serupa di kemudian hari. Nah, kemudian bersama kita pada sore hari ini telah hadir narasumber kita, Bapak Dr. Muhammad Dul Arif, SSTAK, CA, Master of International Development Economics. Ini beliau ternyata dari CV beliau saya baru tahu kalau ternyata kita satu alma mater di S2-nya. Nah, beliau telah memiliki pengalaman publikasi baik jurnal nasional maupun internasional, dan seperti yang saya sampaikan di depan tadi terkait dengan systematic review dan meta-analisis, beliau memiliki 3 artikel di jurnal bertaraf internasional, sehingga tidak berlebihan kalau kita sebut beliau sangat kompeten dalam metodologi ini. Nah, kemudian secara singkat profil beliau adalah beliau saat ini menjabat sebagai kepala seksi kepatuhan internal penjaminan kualitas, maaf, kepala seksi penjaminan kualitas di Subdit KI di Direktorat Skisda kantor pusat DJP. Nah, kemudian
Beliau menamatkan program S3 di Universitas Brawijaya Malang pada 2019, menamatkan S2 dalam bidang Master di International and Development Economics pada tahun 2008, kemudian menamatkan diploma 4-nya pada tahun 2002. Nah, selama menempuh studi ini beliau sangat sering meraih gelar sebagai the best student, termasuk pada waktu menempuh studi di diploma 3 maupun diploma 4. Nah, kemudian pengalaman beliau sangat panjang, mulai masuk dari 96 sampai dengan sekarang berkarya di DJP. Kemudian untuk terbitan-terbitannya, publikasinya, seperti saya sampaikan tadi, ada 3 terbitan di jurnal internasional dengan metode systematic review dan meta-analisis. Demikian tadi perkenalan singkat mengenai narasumber kita. Selanjutnya langsung masuk ke paparan materi. Untuk itu kami persilakan Bapak Muhammadul Arif untuk menyampaikan materi yang ingin di-sharingkan kepada kita semua. Silakan Pak Muhammadul Arif. Terima kasih Mas Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sore, ya gitu ya. Pagi untuk teman-teman di sana, dan selamat sore untuk teman-teman di sini. Alhamdulillah kita bisa pada pagi hari ini, sore hari ini kita bisa bertemu kembali, gitu ya, dalam acara yang diselenggarakan oleh teman-teman dari UK Intex. Oke teman-teman, jadi kalau kita nanti santai aja. Halo, santai aja teman-teman. Jadi kalau ada hal yang mungkin kurang jelas, semoga aja kita ngobrol. Jadi gini teman-teman, kalau kita bicara mengenai meta analisis, itu mungkin kan teman-teman berpikirnya hal-hal yang tinggi-tinggi mungkin gitu awalnya. Gitu. Tapi sebenarnya banyak hal dalam hidup ini dari awal sudah kita lakukan. Bagaimana kita melakukan metode meta analisis ini. Jadi paling sederhana gampang. Jadi saya selalu bilang kan, ketika ditanya misalnya, oh bagaimana sih rasa gurih kalau di Kota Malang ini, kan gitu ya. Kemudian kita berusaha, ada orang yang mengatakan, oh gurih di Malang ini rasanya gurih. Gitu. Ada yang bilang gurih di Malang rasanya asin. Terus ada yang bilang, oh enggak, pedes-pedes sedikit. Gitu. Nah, kemudian untuk menentukan di dalam bagaimana rasa yang normal, yang secara umum ada di Malang itu rasa gurih seperti apa, kita bisa melakukan katakanlah semacam mengambil beberapa warung gurih yang terkenal. Jadi kalau di Malang itu ada warung Paino, ada warung Bang Saleh, ada Kasin dan lain sebagainya. Nah kita coba, oh ternyata benar gitu ya. Ada yang gurih, ada yang manis, ada yang asin, nah, gitu. Nah kemudian tentu saja ada juga warung-warung yang kecil. Nah, ketika terjadi berbagai masalah tanda petik yang kontradiktif, ada yang bilang gurih, ada yang bilang asin, ada yang bilang manis, tentu saja setiap orang merasa benar terhadap apa yang dia simpulkan. Nah, kalau hanya masalah gurih, ini nggak bermasalah, itu hanya masalah selera. Tapi akan jadi masalah kalau itu di dunia kesehatan. Apalagi kemarin misalnya ada penelitian misalnya, oh obat A ini efeknya positif dan bagus untuk penyakit X misalnya. Ternyata ada penelitian lain mengatakan obat A ini ternyata nggak ada impact-nya terhadap penyakit X. Kemudian penelitian yang lain mengatakan, oh A itu malah berbahaya bagi penyakit X, bukan menyembuhkan, malah kemudian menjadi sumber memperparah penyakit tersebut, kan gitu ya. Nah, jadi itu latar belakang kenapa akhirnya timbul sejarah ada meta-analisis. Nah, kemudian jadi awal muasalnya adalah teman-teman di kesehatan sebenarnya. Karena berbagai penelitian, dan penelitian itu mengakibatkan kesimpulan yang berbeda-beda. Akhirnya untuk menjadikan apakah sesuatu itu layak dijadikan suatu pegangan, terutama bagi pengambilan keputusan, maka meta-analisis menjadi salah satu alat tool yang sangat powerful untuk bagaimana memegang dari hasil-hasil riset yang berbeda tadi. Caranya bagaimana? Logikanya sederhana. Nanti ketika kita belajar teorinya, prakteknya, kita akan menggunakan beberapa efek yang disebut efek size gitu ya. Jadi nanti ada rumusnya,
pakai apa namanya N, R banding sigma N itu. Jadi intinya adalah akan diberi bobot yang berbeda antara penelitian-penelitian yang menggunakan sampel yang banyak mewakili dengan sampel-sampel yang tidak terlalu mewakili. Jadi misalnya katakanlah ada 10 penelitian misalnya, adanya seperti itu. Nah, kemudian masing-masing kan penelitian kan jangan sampai penelitian tentu berbeda bobotnya antara penelitian yang menggunakan katakanlah 10 sampel dengan penelitian yang memakai katakanlah 100 sampel. Nah, itulah salah satu fungsi meta-analisis sehingga kita benar-benar pengambil kebijakan ketika menggunakan dan mengambil hasil-hasil penelitian tersebut dapat mendapatkan keyakinan yang memadai, robust, yang yakinlah bahwa apa yang kita simpulkan itu menjadi hal yang bagus bagi masyarakat. Nah, di sini pun sama, itu latar belakangnya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ilmu ini ilmu baru? Ya, kalau dalam konteks bagaimana teknik-teknik yang katakanlah statistik, ekonometrik, itu hal yang baru. Tapi sebenarnya kalau kita bicara sejarah yang lama sekali, ilmu-ilmu klasik kita itu menarik sebenarnya. Kalau teman-teman yang beragama Islam dan pernah mempelajari fikih misalnya, dulu kita kenal tuh ada yang namanya fikih ala madzhabil arba'ah. Di dalam fikih itu kan ketika orang mengambil hukum itu bisa menggunakan mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, sama Hambali. Masing-masing boleh masing-masing. Tetapi ada beberapa kajian ulama itu yang membandingkan pendapat-pendapat tersebut. Pendapat-pendapat tersebut itu ada yang hanya sekedar mengumpulkan, merangkum, dan menyajikan kepada masyarakat, kepada umat, tanpa mengambil kesimpulan mana yang paling benar atau mana yang paling tepat. Nah, kalau itu di dalam apa namanya meta-analisis systematic review dikenal dengan naratif review lah. Jadi kita hanya menyajikan ini loh, bahwa ada pendapat Syafi'i seperti ini, Hambali seperti ini, Hanafi seperti ini, dan lain sebagainya. Tapi kemudian ada juga misalnya yang terkenal itu fikih al-fikih ala madzhabil arba'ah karya Al-Jaziri. Jadi beliau itu di samping melakukan semacam pemaparan, rangkuman dan lain sebagainya, beliau juga akhirnya menetapkan yang jumhur ulama seperti apa. Nah, gitu ya. Jumhur ini mirip dengan kalau kita di food counting. Di food counting itu jadi setelah naratif review ada food counting, kemudian nanti ada yang namanya meta analisis. Urutannya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir itu al-fiqhul islami al-wadillatuhu karya Wahbah Zuhairi, yang sekarang ulama kontemporer dari Mesir yang luar biasa itu, Al-Azhar itu. Beliau tidak hanya sekedar menyajikan rangkuman dan juga menembana, tapi juga menyajikan argumentasi kenapa sesuatu akhirnya dipilih sebagai hal yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat sekarang untuk mengambil suatu keputusan. Nah, itu adalah hal-hal yang mungkin saya anggap sama dengan prinsip-prinsip meta-analisis. Meskipun teman-teman ulama yang di Islam itu tidak menggunakan ilmu-ilmu ekonometrik ataupun ilmu-ilmu statistik secara matang. Tapi prinsip yang digunakan sama. Bagaimana kita mengambil data dari para peneliti-peneliti sebelumnya, kemudian kita gabungkan, kita semariskan, kita olah sedemikian rupa, sehingga kita mampu mengambil kesimpulan yang memadai, yang meyakinkan bahwa sesuatu itu menjadi bisa dapat diterima dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi itu adalah bayangan awal teman-teman systematic review ataupun meta-analisis. Ya, mungkin yang membedakan hanyalah bagaimana penggunaan meta-analisis dalam arti ilmu statistik. Jadi nanti di belakang itu kita akan lihat semakin rumit di awal-awal saja yang dengan tulisan dan sebagainya, teknik-teknik itu selalu berkembang. Tapi sebagaimana yang sering saya bilang pada teman-teman dimanapun saya berada, statistik, ekonometrik itu hanya tool, kan gitu ya. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang menjadikan statistik atau apa namanya ekonometrik itu sebagai sebuah kitab suci. Oh tidak. Jadi kalau kita dulu belajar di Trevor Bruce itu hal yang menarik sebenarnya. Ini cerita sebelum dari sini ya. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah mendengar masalah mimik ketika meneliti mengenai underground economy, multiple indikator, multiple cause yang dipopulerkan oleh Delano dan Schneider kalau nggak salah itu kan membuat kriteria yang namanya mimik. Bagaimana untuk menentukan angka underground economy negara menggunakan metode multiple indikator, multiple causes. Dan itu menjadi debat yang ramai. Kenapa? Karena Trevor Bush melakukan tanda petik pengujian terhadap teknik ekonometrik yang digunakan oleh Schneider dan Delano itu
dan Bruce menyatakan bahwa oh itu kurang tepat. Nah, itu jadi debat ramai, hampir 4 kali jurnal itu berbalas pantun ya, gitu ya. Dan asik kita menikmati sesuatu yang luar biasa. Nah, itulah kita yang sangat suka ketika teman-teman berdebat, untuk orang-orang pintar berdebat gitu ya. Yang mungkin kita akan berbeda jika kita melihat Twitter kita saat ini gitu ya, yang bikin pusing dan bikin bertengkar sama teman kita. Tapi kalau teman-teman seperti Bruce dan Dele Arnold, asik sekali kita melihat bagaimana perdebatan akademik itu berlangsung dengan rupa. Nah, tapi intinya adalah yang saya salut pada Dele Arnold Schneider itu prinsip yang digunakan yaitu bahwa ekonometrik itu bukan kitab suci, gitu ya. Tapi ketika sesuatu tidak ada ukurannya, maka ukuran yang paling minimal pun selama bisa digunakan dalam arti memenuhi internal validitas maupun eksternal validity, insya Allah bisa layak untuk digunakan sebagai sebuah acuan. Ya, itu contoh-contoh bagaimana mereka seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita ngomong karakteristik daripada systematic review? Yang pertama adalah kita tahu bahwa dari awal temanya itu sudah ditentukan, begitu ya. Kemudian kita akan mencoba mencari penelitian yang cukup komprehensif terkait semua studi-studi yang telah ada yang berkait dengan apa topik yang kita gunakan. Kemudian jangan lupa kita tentu saja tidak bisa menggunakan semua yang ada, karena supaya kita validitas kita terjaga lah, kita juga harus ada kriteria yang jelas kenapa suatu studi atau penelitian sebelumnya itu kita masukkan sebagai sumber dari data kita ataupun tidak. Kemudian kita akan menggunakan standar bagaimana kita meneliti suatu studi, dan kemudian kita juga menggunakan metode yang jelas bagaimana untuk mensintesiskan study finding, teman-temannya seperti apa. Dan kemudian terakhir kita akan menggunakan quantitative statis untuk melakukan apa yang kita sebut meta-analisis. Nah, ini adalah gambaran awal meta-analisis itu seperti apa. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman, nggak usah khawatir, penelitian apapun yang kita gunakan, metode apapun yang kita gunakan, asal kita bisa bertanggungjawabkan prosesnya, datanya, maka kita tidak perlu khawatir terhadap hasilnya. Selalu saya bilang dalam beberapa prinsip bahwa kita mungkin bisa salah dalam meneliti, tapi kita tidak jujur ketika meneliti. Tidak boleh bohong, data main, dan lain sebagainya. Nah, ini pertama awal-awal teman-teman, tentu saja beberapa syarat ya untuk bisa meneliti menggunakan meta-analisis. Jadi kalau teman-teman menggunakan seperti survei atau mungkin yang metode kualitatif seperti interpretif, kritis, postmodern, dan lain sebagainya, itu kita tanda petik tidak perlu ada sebelumnya, boleh-boleh saja. Atau gondet teori nggak masalah gitu ya. Tapi ketika terkait dengan meta-analisis, maka kita harus yakin bahwa tema yang akan kita teliti sudah banyak diteliti dan hasilnya inkonsisten, sehingga kita bisa katakan jenuh gitu ya. Jadi kalaupun kita menambah misalnya penelitian lagi, bukan nambah kepastian lagi, nambah bingung orang-orang yang baca lagi. Kenapa? Karena hasilnya berbeda dengan yang penelitian sebelumnya. Nah, itu contohnya. Jadi intinya adalah ketika ada jenuh, banyak sekali inkonsisten, maka analisis meta adalah alternatif yang bagus. Kenapa? Seperti tadi saya bilang, kita bisa menegasikan dan menyimpulkan berbagai penelitian yang ada untuk mengambil kebijakan. Jadi jangan sampai ketika kita di public policy seperti selama ini, jangan sampai hanya satu penelitian dijadikan suatu kebijakan. Tapi dengan cara meta-analisis, kita akan menyajikan kesimpulan yang robust bahwa suatu faktor mempengaruhi faktor yang lain, yang mana faktor yang tersebut akan menjadi tujuan dari apa yang kita lakukan. Jadi di public policy tentu saja hal ini sangat penting teman-teman. Jadi karena kita terus terang saja kan penelitian macam-macam ya. Jadi penelitian kalau kita lihat misalnya seperti kemarin misalnya vaksin misalnya seperti itu kan sangat ada yang bilang begini gitu ya. Jadi ternyata kan kalau mau jujur gitu ya, kita kan belum mungkin hal yang menarik sekarang gitu ya. Artinya penelitian terkait vaksin itu, vaksin A terhadap dan lain sebagainya itu kita meta-analisiskan sehingga kita bisa evaluasi di masa yang akan datang. Apakah sebenarnya vaksin-vaksin yang ada itu memang berpengaruh terhadap tanda petik berakhirnya pandemi
Jangan-jangan kalau kata Pak Suryo tuh selalu bilang ada 2 faktor. Pertama effort, kedua takdir Tuhan gitu ya. Jangan-jangan pandemi ini berakhir karena takdir Tuhan, bukan karena usaha manusia misalnya. Nah, seperti yang diyakini para olahragawan, ya udahlah, kita awal ada pandemi ya sudah kita karantin gitu ya. Kemudian kita usaha menjaga 3M misalnya. Kemudian kita berdoa dan berharap akhirnya sembuh sendiri. Karena Allah Ta'ala yang akan menghentikan itu semua. Siapa tahu seperti itu. Nah, itu pentingnya meta-analisis itu. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah suatu penelitian itu memang sudah jenuh atau belum, inkonsisten atau belum, kita banyak bisa menggunakan banyak hal. Yang pertama yang gratis lah, Google gitu ya. Jadi kalau Google misalnya kita lihat di sini, kita lihat di contoh. Gitu ya. Ketika kita mengetik di dalam Google Tax Compliance and Audit misalnya, kita lihat itu angkanya berapa, 5,5 juta hasil. Nah itu salah satu indikator awal. Oh berarti banyak nih yang ngomongin hubungan antara tax compliance dengan audit. Nah kan gitu ya. Beda misalnya kita ngomong dengan antara tax compliance and religiosity misalnya. Oh itu ternyata di Google aja baru ngomong ratusan ribu gitu ya. Apalagi kita ngomong misalnya Islamic tax and demokrasi, sangat sedikit lagi. Nah, tapi Google kan hanya ngomongan, artinya itu entah karya tulis, entah itu blog, entah itu pendapat orang, semua dimasuk. Nah, supaya kita lebih firm lagi, kita bisa menggunakan lagi yang masih gratis, yaitu Google Scholar misalnya, tax compliance and audit misalnya. Ternyata dari Google Scholar ini kita dapat berapa hasilnya? Masih 32.400 artikel kita dapatkan dari situ. Artinya ayemlah kita. Kalau mau meneliti tax compliance audit, temanya audit dengan kepatuhan pajak, maka kita yakin data itu pasti ada. Kemungkinan ya ini berbentuk seperti itu. Beda misalnya begitu kita ngetik tax compliance and regularity cuma 2.000-an. Apalagi ketika kita mengetik Islamic tax dan demokrasi. Itu harus mendapat ratusan, 500. Nah, kemudian kalau mau lebih yakin lagi, kita coba misalnya yang gratis tadi juga ada, kita review original misalnya. Kita G-Store kan ada tuh, ketik aja. Ternyata dari G-Store aja kita mendapatkan tax compliance and audit itu 1.508. Artinya dari G-Store aja kita dapat segitu, apalagi kita dapat yang lain misalnya. Kan kita dapat banyak tuh. Kita kalau misalnya apalagi teman-teman di LinkedIn kan hampir unlimited ya. Kalau kita mengakses jurnal itu pasti banyak gitu ya. Kita bandingkan misalnya kita ngetik tax compliance and religiosity. Hasilnya berapa? Di G-Store hanya 65 result. Ini menjadi warning bagi kita. Apa kita akan terus atau tidak gitu, karena nanti yang menjadi hambatan utama adalah constraint utama adalah masalah data. Kunci dari meta analisis itu cuma data, karena nanti kita data itu macam-macam ya, nanti kita akan tahu bagaimana kata data yang banyak belum kita gunakan semuanya. Pengalaman saya pribadi itu saya hampir download 5.000 jurnal 3 bulan berturut-turut tiap hari nongkrong di laptop, hampir rata-rata 10 jam saya gunakan untuk mendownload dengan menggunakan akses yang unlimited waktu itu. Jadi kita tiap hari tax compliance, tax avoidance, tax evasion gitu ya, yang patut saya disertasi. Kemudian yang independen variabelnya ada audit, ada rate, ada penalty, trust, terus services, kemudian religiosity, ada social norm dan social norm. Nah, kita lihat ketika kita ngetik Islamic tax and demokrasi, kita dapat hanya 38 hasil. Jadi kalau saya bilang kalau seperti ini kondisinya, ya kita nggak mungkin melakukan meta analisis terhadap dengan tema Islamic tax and demokrasi. Itu contohnya hal yang paling gampang kita lakukan. Jadi artinya teman-teman jangan mengambil langkah yang ternyata kita tidak bisa kita melakukan pada akhirnya. Nah ini langkah awal bagaimana kita melakukan penelitian terkait dengan meta analisis. Intinya adalah pastikan bahwa yang akan kita teliti adalah riset-riset yang memang tersedia datanya. Itu aja yang penting teman-teman. Awal dari semuanya. Yang kedua, kemudian apa sih yang kita yang bisa kita arti ilmu-ilmu yang kita butuhkan. Nah, tentu saja kalau kita nggak punya statistik ekonomi yang bagus, kita akan susah. Pertama susahnya apa? Susah membaca jurnal yang ada, gitu ya. Jadi karena kalau tanpa kemampuan statistik dan ekonomi yang memadai, jurnal itu kan gayanya beda-beda. Jadi memang unik teman-teman. Jadi pengalaman saya itu ketika membaca jurnal itu nanti kecepatannya akan naik
semakin hilang. Jadi kan setiap jurnal, bahkan setiap kalau lihat terutama penerbit sih, gaya penerbit beda-beda. Misalnya Pak Taylor dan apa macam-macam kan itu ya. Ada yang penerbit itu macam-macam gitu ya. Itu kalau ada Emerald, ada Franchise dan lain sebagainya, itu gayanya beda-beda. Bahkan kadang-kadang jurnal yang di dalam itu pun beda-beda. Nah, kemampuan statistik dan ekonometrik ini sangat penting. Ya mungkin kalau memang orang nggak punya misalnya, dia bisa baca, tapi akan sangat kelelahan mungkin ya. Jadi kalau teman-teman mungkin tidak punya basic yang bagus terhadap ekonometrik, mungkin mending cari yang lain saja. Salah seperti itu sih. Jadi kalau mau tetap statistik meta analisis monggo, tapi belajar dulu minimal kita paham bagaimana membaca sebuah jurnal, karena kadang-kadang ada model-model ekonomi yang luar biasa di situ. Nah, kemudian kemampuan kedua adalah bagaimana kita memahami hubungan antara variabel dan namanya variabel. Jadi gini teman-teman. Jadi kalau kita nggak tahu, misalnya kalau saya misalnya kan biasa pajak tahulah seperti apa, itu lebih mengenakan. Akan sangat berbeda misalnya tiba-tiba saya membahas mengenai misalnya yang nggak saya pahami seni misalnya, nah, itu susah karena subjek tersebut terlalu awam bagi saya. Jadi itu dan itu akan sangat menyulitkan kita ketika membaca artikel-artikel tadi. Yang ketiga tentu saja ini standar lah metode riset, kita harus tahu riset standar. Dan nanti gini, ketika kita paham bagaimana menghitung katakanlah eksperimen itu bagaimana, kita menghitung cara melakukan survei bagaimana, kita akan tahu kenapa dapat nilai itu, kenapa signifikan dan lain sebagainya. Tanpa pemahaman yang mendasar itu sulit bagi kita. Kenapa? Karena nanti kita harus ada merekonstruksi ulang. Ini angka dari mana sih? Ketika nanti kita akan mengkonvertnya ke dalam satu ukuran yang kemarin disebut R% gitu ya. Karena memang kalau meta analisis itu yang pada akhirnya itu kita harus menghitung R% itu untuk menentukan nanti pada akhirnya itu signifikan atau tidak atau berapa besarannya. Nah, tanpa metode riset dari yang awal tadi, gitu ya, kita akan sulit memahami. Kadang-kadang ternyata salah paham. Akhirnya apa? Berarti ngawur bisa seperti itu. Padahal itu penting. Ya, jadi ini semua ilmu ini sangat penting yang 1, 2, 3 ini tidak hanya ketika kita membuat laporan atau disertasi atau tesis, tapi kalau kita memahami 3 statistik, tema, dan metodologi riset yang mendasar itu, kita akan sangat mudah memahami jurnal-jurnal yang ada dan kita akan sangat mudah ketika nanti mengkonvertnya ke dalam tabel-tabel kita di Google. Yang kedua adalah coding. Nah, coding nanti ini hal yang mungkin tidak pernah atau jarang dibicarakan di buku-buku yang standar meta analisis. Jadi kalau saya lihat itu di buku meta analisis yang pernah saya miliki itu hampir semuanya melakukan metodologi, kemudian ekonometri dan lain sebagainya. Padahal justru kunci yang penting menurut saya adalah coding. Coding itu gini, bagaimana kita memasukkan atau menginput data-data yang ada di setiap jurnal ke dalam data-data. Saya bentuknya Excel waktu itu, yang nanti kemudian kita jadikan penghitungan untuk melakukan meta-analisis. Jadi kadang-kadang ini yang sangat sulit ini. Ini akan di belakang kita lihat contohnya bagaimana coding itu. Nah, yang ketiga, ketelitian, kesabaran, dan ketekunan. Nah, yang terakhir, ini yang saya yakin nggak jadi masalah teman-teman di UK gitu ya, karena ada lolos ke sana berarti minimal TOEFL 550. Karena kalau di bawah itu kita akan kesulitan. Kenapa? Kalau kita hanya mengandalkan tulisan dari bahasa Indonesia, itu sangat sulit kita bisa gunakan untuk meta analisis. Nah, makanya kalau kita bukan orang sana, minimal IELTS 6, TOEFL 550 agar kita nggak kesusahan sendiri. Jadi ini adalah hal-hal yang nanti awal. Kalau memang kita tidak memiliki ini, mungkin ya cari yang lain saja. Kalau saran saya seperti itu. Atau kalau mau nekat nggak apa-apa, siapa tahu dengan kita mau meneliti meta analisis, kita bisa 6-nya dengan baik. Ya, jadi selain kita belajar meta analisis, kita belajar studi yang lain. Kemudian ini adalah bagaimana yang tadi awal saya sebut, ada systematic review itu ada narrative review, ada vote counting, ada meta analisis. Nah, seperti yang tadi saya ceritakan,
Kalau narrative review itu ya yang hanya sekedar membanding, menyajikan lah. Oh, mazhab ini A, mazhab ini B, mazhab ini C, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kalau vote counting itu kita akan nanti ternyata yang paling banyak arahnya kepada contoh misalnya kita bilang, contoh paling gampang misalnya hal terhadap penajisan anjing misalnya. Kan beda-beda tuh, Imam Syafi'i najis misalnya, Imam Malik tidak, dan sebagainya. Nah, di dalam itu kan ada pendapat yang macam-macam. Nah, nanti kita simpulkan yang terbanyak yang apa, akan seperti itu. Nah, kalau meta analisis itu lebih lengkap, karena kita akan tahu estimate of effect-nya seberapa, varian kayak apa, dan arahnya seperti apa. Nah, makanya rata-rata di sekarang di jurnal-jurnal itu jarang yang mau menerima vote counting. Kalaupun vote counting digunakan, biasanya diminta untuk melengkapi meta analisis. Saya kemarin jurnal salah satunya yang vote counting ada, itu ya, tapi akhirnya disuruh melengkapi juga gitu ya. Alhamdulillah bisa, dan memang walaupun sederhana, pada dasarnya kalau pengalaman saya ini, vote counting itu menjadi salah satu indikator yang bagus untuk mendeteksi atau memprediksi hasil dari meta analisis. Karena bagaimanapun juga rata-rata mereka searah lah ininya. Jarang sekali ada perbedaan ekstrim antara hasil jika kita menggunakan vote counting dengan meta analisis, terutama terkait dengan prediction of effect-nya. Nah, ini teman-teman langkah-langkahnya yang saya ulang tadi, penentuan topik, pertanyaan riset, pengumpulan awal bahan riset. Nah, ini yang saya bilang, kalau data lanjut, tetapi kalau data topik. Karena data ini menjadi modal paling penting di dalam datanya apa, yaitu hasil riset sebelumnya. Jadi kalau nggak ada hasil riset sebelumnya, ya kita Mohon izin Pak Dul Arif, sepertinya suaranya putus-putus ya yang Pak. tadi saya bilang, karena kita nggak mungkin menghabiskan waktu untuk ya. Jadi yang kadang nanti pengalaman saya itu asihkan, misalnya asihkan. Kemudian data untuk kalian dan oh ya putus ya. Iya Pak. Jelas sekarang Mbak. Sekarang sudah jelas. Bagaimana teman-teman? Apa internet saya ya? Sama, saya juga putus-putus. Oh iya, agak putus-putus ya? Pak tadi. Iya. Sepertinya internet Pak Dul Arif. Oke. Jadi saya ulangi lagi. Jadi penentuan topik. Jadi kalau secara ketika melakukan penelitian meta analisis, maka langkah awal adalah penentuan topik dan pertanyaan riset. Kemudian pengumpulan awal bahan riset. Jika data tersedia, maka data tersebut kita akan gunakan sebagai langkah selanjutnya untuk menentukan kriteria dan studi yang relevan. Tapi kalau nggak tersedia misalnya, maka mau nggak mau kita harus berpikir kembali tentang topik dan riset kita. Nah, kemudian setelah jika data tersedia, kita tentukan kriteria dan dimensi yang relevan, kemudian kita kumpulkan bahan riset yang kriteria. Jadi pengalaman saya kemarin itu dari 5.000 jurnal itu paling kita nggak sampai 1.000 lah yang seperti yang ketemu gitu ya. Nah, langkah berikutnya adalah itu yang akan berat, reading, coding, dan sorting. Jadi setelah kita baca, kita anggap relevan pun, kita akan coding, dan nanti coding contohnya ada, nanti kita sorting juga. Jadi sorting itu dalam arti bukan untuk memilih yang kita sukai, bukan. Tapi kadang-kadang ada data-data yang tidak layak dalam suatu jurnal tersebut. Dalam arti kadang-kadang dihitung kembali nggak bisa, ini maksudnya apa ya, kadang-kadang hanya minimal seperti itu. Kemudian kita mengekstrak relevan data, mensintetiskan, kemudian menyusun laporan riset, dan outputnya adalah report, paper, tesis, atau disertasi. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana teman-teman ketika melakukan langkah yang pertama. Pertama adalah
memformulasikan permasalahan. Ini standar dan penelitian. Kita harus clear, spesifik, dan dapat dijawab. Jadi kita harus, ini standar dari dalam riset lah, yang saya yakin teman semua tahu. Jadi kita nggak mungkin melakukan penelitian yang nggak jelas. Gitu ya. Yang kedua, kita harus meyakinkan bahwa memang kita meneliti hal yang baru. Gitu ya. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama yang persis dengan orang lain. Ini sama lah, ini kan kalau gap, novelty, dan sebagainya. Nah, yang paling penting yang ketiga adalah pertimbangkan keterbatasan waktu, biaya, sumber daya tersedia. Kenapa? Saya selalu bilang sama teman-teman, syarat awal tesis atau disertasi yang bagus adalah tesis dan disertasi yang selesai. Nah, ini syarat pertama untuk mengenai tesis yang bagus. Sebab apapun di kita kalau nggak pernah selesai ya nggak bagus juga kan gitu ya. Makanya waktu, biaya, dan sumber daya tersedia harus kita pikirkan. Terutama teman-teman kalau di UK saya pikir tidak akan masalah mengenai jurnal itu nggak mungkin masalah. Karena memang di sana kan unlimited lah untuk akses jurnal. Tapi untuk teman-teman di Indonesia itu jadi masalah besar. Kenapa? Akan sangat menyita waktu ketika kita membuka misalnya akuntan ya, saya berkali dulu akses jurnal kampus di saya itu kita diketik, diklik ternyata Surabaya. Nah, gitu ya. Masa kita buka di Google lain sebenarnya itu akan memakan waktu gitu. Tapi apabila kita punya akses yang bagus, maka itu merupakan hal yang sangat memudahkan kita. Yang kedua, biaya juga kita pikirkan karena pengalaman saya juga, saya pribadi tidak menyukai membaca dari laptop atau dari HP. Saya suka mencetak semua jurnal itu, kemudian jurnal itu akan saya oret-oret gitu ya, untuk stabilo dan lain sebagainya. Jadi nanti itu ketika suatu saat saya kesulitan akan men-tracer kembali ke catatan tersebut. Dan tentu saja biaya cetak itu sangat mahal sekali, apalagi kalau di UK. Kalau di Indonesia masih murah karena banyak fotokopi yang murah kan gitu ya. Dan waktu seperti kita tahu bahwa constraint kuliah utama adalah waktu. Kita dikasih hanya 4 tahun, harus balik ke Indonesia. Kalau itu nanti kita jangan berharap biar kita kerja, kita sulit sekali untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Nah, kemudian kumpulkan disertasi. Nah, ini yang teman-teman. Jadi gini, tadi kan di awal saya selalu bilang ya, jadi ketika data itu seperti apa sih? Kita ketika menyimpulkan data, apakah data itu layak atau tidak sih kita teruskan sebagai sebuah pilihan untuk tema meta-analisis. Saya prinsipnya, saya ini pribadi, nggak ada rumus standar atau baku, tapi saya prinsipnya gini, ketika suatu tema yang saya pilih itu ada minimal 3 disertasi atau tesis, ada paper yang jurnal publish 10, working paper 10, maka bagi saya itu aman. Tapi kalau kita 3 itu nggak dapat gitu ya, maka kemungkinan besar kita kesulitan di belakangnya. Ini pribadi, benar-benar pribadi, nggak ada panduan di buku, tapi pengalaman saya bahwa ketika kita bisa menentukan 3 disertasi yang membahas itu, meskipun nggak mirip plek ya, atau paper yang 10 yang dipublish gitu ya, atau working paper 10 kan banyak working paper juga, maka insya Allah kita akan aman ketika menentukan bahwa data di dalamnya itu ada. Kenapa kita perlu disertasi, paper, sama paper? Karena gini, rata-rata disertasi tesis itu lengkap datanya. Jadi kita bahkan sebagian besar tesis itu ada data sumbernya gitu ya. Jadi itu untuk memastikan bahwa itu memang bisa diteliti gitu loh. Jadi kalau kita nggak ada data yang kadang-kadang kan hanya data yang singkat mengenai hasil statistiknya gitu ya, P-nya saja, itu kita akan kesulitan dalam hal itu. Tapi kalau kita dapat disertasinya, kita akan tahu oh ternyata dari situ. Jadi ketika kita merefer, kita akan meyakinkan bahwa jumlah itu bisa data-data tersebut bisa telah direkonstruksi kembali gitu, untuk menghitung nanti R%-nya. Nah, kemudian teman-teman setelah kita dapatkan itu, kita melakukan coding awal. Ini teman-teman contoh yang saya lakukan. Jadi coding itu adalah kita mengolah data-data yang ada di jurnal atau paper ke dalam suatu, kalau aku tabel-tabel yang nanti kita akan bisa dengan mudah katakanlah memilih tanda petik yang tadi layak atau tidak digunakan. Contoh paling gampang di sini. Pertama, ketika kita melakukan nama file. Nah, berarti kan teman-teman bisa dilihat di sini. Kalau kita lihat itu nama filenya itu ada standarnya kalau saya. Jadi itu ada RR, ada 10, ada 02, ada 01, ada PUFR, dan seterusnya itu. Nah, kalau RR itu kode rahasia saya ya, jadi mungkin teman bisa AA, bisa AB, dan sebagainya. Bisa RR.
Nah, itu 10 itu menunjukkan dia itu jurnal. Kemudian 10 itu menunjukkan jenis dependent variabelnya. Jadi kan audit misalnya. Nah, itu audit kan 1, 0 itu audit gitu ya. 02 itu menunjukkan dia jurnal. 001 tuh lihat nomor urut itu. Nomor urut yang saya waktu download itu. Nah, jadi ketika saya download dari file dari teman-teman di jurnal itu, saya langsung namain dengan standar. Nah, PUFR itu Public of Financial Review kalau nggak salah itu nama jurnalnya. PUFR. Jadi kalau standar saya nama jurnal itu 4 kata. Nah, nanti gunanya apa teman-teman? Gunanya ketika kita nanti mau menggolong-golongkan ke dalam jurnal yang kelas-kelas jurnal, kita menggolongkan katakanlah dengan tahun dan sebagainya, kita akan dengan mudah. Nanti kita bisa tahu di sana, kita akan bisa kembangkan, oh ternyata saya kan salah satu paper saya yang belum sempat terbit itu adalah terkait dengan semacam historical review of tax compliance gitu ya. Jadi bagaimana setiap tahun itu ternyata dari tahun 1970-an itu kita ada tahu kayak semacam historical oh ternyata gayanya seperti itu tahun sekian sekian itu penting seperti itu. Nah, kemudian ada pengarangnya, ada tahunnya, dan kita tahu bahwa tax compliance itu kan ada namanya economic utility theory gitu ya. Anglingan Canmo, ada teori macam-macam lah. Itu kita gunakan kan kalau kita lihat dari suatu jurnal, kita biasanya pasti ada teorinya apa atau standar pola pikirnya apalah gitu ya. Kemudian kita tahu lokus studinya di mana, apakah di Belgia, Italia, UK dan sebagainya. Kemudian kita lihat itu kan kalau pajak itu ada yang namanya federal, ada yang dan sebagainya. Kalau teori kan nggak perlu gitu ya. Ada metodenya apa? Ada metodenya survei, ada yang economic model. Artinya kita lihat suatu jurnal itu apakah eksperimen dan lain sebagainya atau scan dari regression analysis dan sebagainya. Kemudian kita juga lihat N, jadi berapa sih yang dia gunakan sebagai sampel itu gitu ya. Kemudian pengambilan datanya kapan? Kan kadang-kadang antara penerbitan jurnal dengan data itu selisih gitu. Contoh ini pengambilan data tahun 2000 ternyata gitu ya. Terbit 2007 misalnya seperti itu. Kemudian analisis bisa personal atau badan. Terus jenis pajaknya ada taxpayer itu artinya tidak memperdulikan dia badan, OP atau sebagainya. Kemudian ada summary-nya teman-teman. Nah, summary-nya agak berat. Kita harus membaca minimal awal ya. Gitu. Itu di awal itu abstraknya gitu ya. Di awal asalnya dan kesimpulannya minimal. Jadi kadang-kadang kita jangan hanya abstraknya saja, tapi minimal kita abstrak dan kesimpulan. Nanti kita akan tahu kan di situ ada nggak datanya gitu ya. Ada datanya. Kemudian ada nggak relevan atau tidak. Ternyata kalau kita lihat di sini ternyata nggak relevan gitu ya. No gitu ya. Yes dan sebagainya. Nah, kemudian itu dari sisi object of study-nya. Kita lihat nanti dependent variabelnya apa gitu. Apakah tax compliance atau tax evasion dan lain sebagainya. Nah, kita lihat ini ada penjelasannya, measurement-nya apa gitu. Nanti itu untuk tujuan itu apa, teman-teman? Jadi kita meyakinkan bahwa kita membandingkan apple to apple gitu ya. Artinya kita nanti menggabungkan itu memang layak digabungkan gitu. Jadi jangan sampai campur-campur yang nggak jelas, nggak ada dasar hukumnya. Nah, tax audit juga sama, nanti itu tidak independent variabel. Jadi ini coding ini menjadi hal yang sangat krusial teman-teman ketika kita melakukan meta analisis. Tanpa coding yang kuat seperti ini, kita akan kesulitan. Pengalaman teman-teman yang meta analisis di kampus saya itu ya rata-rata 6 tahun 7 tahun gitu ya. Alhamdulillah saya hanya 3 tahun 8 bulan selesai. Jadi hal-hal seperti yang perlu kita lakukan di dalam awal. Jadi kita memahami jurnal. Dan ketika membaca itu jangan membaca sekaligus mengcodingnya ke dalam Excel seperti ini. Tanpa itu ya kita apalagi udah tua seperti saya gitu ya, masih muda-muda masih ingat gitu ya. Tapi kalau sudah tua itu ya sulit untuk menghafalkan. Nah, itu. Kemudian kita melakukan kriteria yang relevan seperti ini. Kriteria apa saja, periode datanya apa, seperti apa. Nah, kemudian teman-teman, jadi ada perdebatan yang menarik ketika kita bicara mengenai sampel dari penelitian yang kita mau ambil gitu ya. Ada yang bilang apakah harus terpublish atau tidak kan gitu ya. Kemudian kalau terpublish pertanyaannya terindik atau tidak kan gitu ya. Gitu ya. Yang jelas yang pasti tidak boleh digunakan adalah yang terkait dengan yang jurnal legal yang kita di blacklist itu loh, itu jurnal itu. Itu nggak boleh kita gunakan.
predatory jurnal, itu yang nggak boleh kita gunakan. Itu pasti nggak boleh. Nah, makanya kemarin itu di saya itu karena kebetulan saya jurnal bisa ngakses dengan banyak, saya sebagian besar terpublikasi. Jadi saya tidak menggunakan yang nggak terpublikasi. Kenapa pertimbangannya seperti itu? Karena kualitas. Artinya kalau terpublikasi itu kita yakin bahwa dia telah melalui review yang layak dan memang pasti digunakan atau dikerjakan orang-orang yang memang serius mengerjakannya. Jadi dan rata-rata, nah kemudian kadang-kadang ada namanya jurnal bias ya. Jadi kan ada yang bilang bahwa kadang nggak adil gitu, karena cenderung ada jurnal itu hanya tanda petik menerima riset-riset yang signifikan gitu ya. Padahal banyak juga yang nggak signifikan gitu ya. Makanya ketika saya menggunakan itu, saya tidak hanya Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Saya akan menggunakan semua jurnal, baik terindeks Scopus ataupun tidak, tapi sebagian besar terindeks Scopus. Baik itu Q1, Q2, Q3, atau Q4. Tapi ada juga di antara mereka itu yang nggak terindeks Scopus. Nah itu makanya tadi yang saya bilang, seperti Pak saya tulis yang tadi di atas itu ada PUFR itu nanti kaitannya kita gunakan untuk menilai apakah jurnal yang kita gunakan itu jurnal yang katakanlah bonafit atau tidak kan gitu ya. Jangan sampai, nah itu nanti ketahuan di sana nanti. Nanti kita akan bisa, dan itu kita dengan nanti asik kita teman-teman kalau kita tahu oh ternyata nggak ada bedanya nih ketika saya campur sama tidak saya campur gitu deh. Jadi kita akhirnya walaupun yang nampak di tulisan itu kan hanya yang sederhana ya, tapi proses untuk menuju tulisan itu menarik. Kenapa? Kalau kita seperti UB itu sensitivity analysis ya, kita campur-campur data misalnya. Ternyata hasilnya itu menarik. Jadi artinya saya selalu bilang ternyata hasilnya konsisten. Baik dicampur antara katakanlah yang Q1 saja, Q2 saja, dengan yang non indeks pun tidak terlalu berbeda signifikan gitu ya. Itu menjadi, tapi itu mungkin nggak nampak di dalam disertasi ataupun nampak di dalam paper-paper saya. Tapi ketika kita melihat seperti itu, kita akan tahu ternyata apa yang dibicarakan orang-orang itu memang ada benarnya juga gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu juga mengambil penelitian meskipun dari jurnal yang tidak terindeks Scopus misalnya seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, ini teman. Nah, kemudian gunakan library yang lengkap dan dapat dan mudah. Ini seperti yang tadi saya bilang, teman-teman kalau di UK saya pikir dari awal tidak ada masalah. Ini akan jadi masalah ketika orang-orang di Indonesia. Kemudian ini gunakan keyword yang tepat. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak tepat itu mubazir nanti ya dari 5.000 jurnal misalnya kita ya nanti kita tanda petik capek saja gitu kalau kita nggak tepat keywordnya. Kumpulkan banyak bahan sebanyak mungkin, namakan file dengan standar tertentu dan simpan di folder secara sistematis. Itu teman itu foto asli cetakan saya teman-teman yang kanan itu. Jadi saya beli lemari itu gara-gara disertasi itu ya. Untuk menampung itu cetakan dari jurnal-jurnal yang saya gunakan sebagai bahan. Dan itu ada sistematis. Jadi per buku itu 30 jurnal. Jadi saya kasih kode sehingga ketika saya kesulitan namanya persis dengan nama yang saya tulis kalau teman-teman lihat di file saya itu mulai dari folder sampai dengan nama-nama di PDF itu sama persis dengan yang saya cetak di dalam halaman berikutnya itu. Jadi akan saya tahu persis masalahnya di mana kalau ada masalah. Nah, kalau yang terakhir ini, saya yakin di UK akan sangat boros gitu ya. Kalau di Indonesia nyetak kan cuma 16.000 tuh per buku gitu ya. Jadi penak gitu, murah lah. Saya beli printer 3 gitu ya. Jadi saya beli printer 3 memang biar cepat nyetaknya. Jadi karena masalah waktu, kan printer murah di sini. Nah, tinta juga murah. Nggak tahu kalau di UK mungkin mahal sekali di sana. Nah, kemudian gunakan kode tertentu, kemudian cetak di buku ini akan menjadi kenangan bagi kita, gitu ya, bahwa kita bahan dari yang menjadi kita dokter itu ada dan masih bisa kita treasure di kemudian hari. Nah, oke, ini teman-teman dari kita lihat dari coding kita di folder kita kan ada coding, ada dan sebagainya. Saya terbiasa untuk berlatih teratur sehingga kita akan tahu ada coding, kemudian di Excel-nya juga ada teman-teman. Nah, nanti ini cocok antara hasil coding di Excel kita dengan nama file di folder kita yang PDF itu. Nah, nanti itu pasti sama. Jadi ini kenapa digunakan sama? Pertama nanti memberikan sorting dan kemudian selalu saya bilang kita harusnya ketika membuat disertasi itu
apa yang kita lakukan bisa di-treasure, diaudit orang lain bahwa proses yang kita lakukan adalah proses yang benar. Karena terus terang saja ya sudah banyak kan yang mungkin di UK ya, di beberapa negara itu ya disertasi hanya seadanya gitu ya. Sehingga kita di-treasure mereka bingung gitu ya. Tapi ini contoh-contoh bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi download gitu ya, sortir awal systematic file name. Jadi dengan file name yang sistematik itu, ketika double kita akan langsung ketahuan, gitu ya. Nah, kemudian saving file, sorter kedua, menyetak kita lihat lagi, terutama kita lihat, oh kan kalau kita udah biasa gitu baca, loh kemarin udah kita baca nih, kayaknya udah kita cetak nih, gitu ya. Kemudian cetak dan jilid. Sorter ketiga, reading, ya tadi saya bilang reading itu minimal abstract dan conclusion. Kemudian kita tentukan relevan atau tidak, kan gitu ya. Ketika relevan, barulah kita coding input ke Excel. Jadi kita tidak terlalu banyak membadirkan waktu kita. Terus terang saja teman-teman, ini hal yang paling berat. Kenapa? Awal-awal saya harus membaca gaya dari setiap jurnal. Ini yang mungkin dalam praktek yang agak susah. Ya. Kalau sekedar teori mengenai ekonometrik, statistik, itu kan selesai di S2 ya. Tapi proses seperti ini bisa benar sendiri gitu ya. Bayangkan saja saya sampai ubanan teman-teman, waktu dulu itu masih hitam gitu ya. Terus kemudian ketika disertasi harus ubanan gitu. Sekarang begitu kerja tambah botak misalnya seperti itu. Tapi intinya adalah bagaimana kita itu bisa membuat sesuatu yang nanti memudahkan di dalam pada akhir waktu kita berproses. Selalu saya bilang, kita tinggal milih mau proses susah di awal atau proses susah di akhir. Itu aja pilihan kita. Jadi kalau kita dari awal bersusah payah begini, nanti di akhir kita enak banget gitu ya. Kita bisa nulis, kita bisa terkait dengan suatu kode. Kita tinggal short aja ini gitu ya. Yang tax compliant, yang karangan siapa, tahun berapa, kita bisa bercerita di situ. Nah, nanti ternyata teman-teman yang tadi saya bilang no tadi itu pun itu tidak mubadir gitu ya. No itu dalam arti mungkin karena nggak ada statistik dan lain sebagainya, tapi itu akan sangat berguna ketika kita nanti menulis buku tentang misalnya tax compliant. Jadi saya sendiri ada 3 target waktu itu, tapi nggak tercapai. Saya mau bikin bunga rampe tax compliant taxation gitu ya di dunia ini gitu ya. Tapi ternyata meskipun tidak digunakan dalam disertasi, apa yang kita tulis itu tidak akan mubadir. Karena kita tahu persis akhirnya bagaimana tax compliant, taxation dan tax avoidance itu berlaku di berbagai negara. Dan ini menjadi suatu bahan yang berharga bagi DJP ketika kita nanti memutuskan suatu kebijakan yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat kita. Nah, jadi makanya ini nanti teman-teman saya selalu bilang nggak usah pakai macam-macam, dalam arti mungkin ada yang bilang NVIDIA dan sebagainya. Saya selalu bilang Excel itu sangat powerful. Kenapa? Jadi pengalaman bikin coding ini nggak langsung jadi teman-teman. Jadi ini kan kalau Excel kan bisa ditambah kolomnya, barisnya dan sebagainya, kita lebih fleksibel gitu ya. Makanya saya selalu bilang Excel itu sangat powerful dan sangat fleksibel. Jadi kemudian masukkan data bareng dengan membaca. Jadi waktu reading sekaligus coding. Pahami gaya setiap jurnal atau penerbit. Awal-awal kita perlu waktu karena lokasi data kan macam-macam itu gaya setiap jurnal itu gitu ya. Gaya setiap itu kadang beda-beda. Gitu. Tapi kita pada akhirnya kita tahu kita nanti speed-nya akan bertambah seiring dengan jam waktu. Kemudian masukkan semua data baik yang kualitatif ataupun tidak yang kuantitatif, statistikal atau tidak statistikal. Contoh saya bilang saya akan ambil data itu bahkan summary pun saya tulis kadang-kadang pakai bahasa Indonesia saya sendiri, kadang-kadang pakai bahasa Inggrisnya. Tapi intinya sama memahami tulisan itu apa. Kemudian bikin sheet dan column mulai dari hal pokok dan kemudian kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian ini teman-teman ketika kita mau mengcoding, detail yang minimal apa? Pertama pasti identitas umum, identitas studi, tipe publikasi, tahun publikasi, jumlah sampel total, analisis, objek studi, populasi dan sebagainya. Kemudian informasi mengenai variabel dependen, pastilah variabelnya apa, cara pengukuran seperti apa. Tadi yang seperti saya bilang, kalau seperti teks kompleks kan macam-macam itu, nanti kita kelompokkan sesuai dengan yang standar yang sama. Jadi kalau yang beda jauh ya jangan. Kemudian informasi masing-masing, ini variabel, komponen yang digunakan, tipe efek size dalam artikel, jumlah sampel, dan juga besaran efek size yang dilaporkan. Jadi ini contoh-contoh minimal dari yang kita lakukan. Nanti berkembang banyak banget. Jadi saya tuh sampai kalau nggak salah EE atau apa itu kolomnya itu. Berkembang akhirnya itu. Meskipun nanti akhirnya juga ketika digunakan observasi atau publikasi, kita ringkas kembali gitu. Jadi dari kecil, besar, kecil lagi gitu.
Nah, ini contohnya, ini yang statistiknya. Pertama, kita konversi data statistik yang macam-macam itu dari penelitian individual yang seragam dengan menggunakan R%. Kan itu rumusnya ada itu di buku-buku meta analisis, itu rumusnya bagaimana mengubah dari F menjadi. Jadi yang saya bilang, pastikan bahwa kita apple to apple gitu aja. Jadi makanya kalau kita punya data banyak, kita bisa mentrasir. Kalau kita paham statistika, kita tahu oh ini maksudnya seperti ini toh, kita akan bisa mengubahnya dengan gampang. Jadi seperti itu. Dan banyak juga kita lihat di Google juga ada cara menghitung itu seperti apa, itu ada, tinggal masukin aja. Tapi kalau saya mending menggunakan Excel yang saya pahami seperti apa, kita akan bisa menghitung R%. Kenapa R%, teman-teman? Kita tahu R% kan ya XY itu ya, sigma XY dan bagi kuadrat ini. Itu kan menunjukkan hubungan antara dua variabel. Dua variabel di dua titik yang min dan positif, min 1 plus 1 gitu ya. Jadi kita tahu persis, min 1 artinya negatively, tanda petik mutlak gitu ya. Atau yang positif mutlak gitu. Jadi kita akan tahu oh ternyata efeknya nanti dominan loh ya. Nanti ada kan model efeknya ada efeknya kecil. Kita kan kalau dalam tadi yang saya bilang dari awal, tujuan utama meta analisis adalah untuk mengambil kesimpulan yang meyakinkan gitu loh, bahwa yang kita ambil itu sudah benar gitu loh secara umum. Jadi nanti efeknya kecil, besar ataupun moderat ataupun besar. Jadi misalnya ketika kita mengatakan oh ternyata obat kanker ini sangat efektif untuk, artinya itu besar gitu ya. Tapi kalau tidak efektif ya kan cost-nya besar, dan apalagi kalau sampai membahayakan jiwa manusia gitu ya. Kemudian menentukan mean of correlation itu rumus standar di statistik normal saja. Tentu saja logikanya ketika ada penelitian yang sampelnya besar, kita akan bobot besar, dan ketika sampelnya kecil, kita bobot kecil. Kemudian kita menentukan statistical effect signifikan menggunakan standar mean effect size gradient score, bandingkan critical value, ini standar statistik lah, ekonometrik biasa, kita temukan evidence. Kemudian menguji integritas, chi-square dan sebagainya, kemudian menginterpretasikan hasil penelitian, dan juga menyusun laporan sesuai standar riset. Nah, ini teman-teman yang bisa saya sampaikan, mungkin ada diskusi, monggo. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul Arif atas paparan materi yang luar biasa tadi. Ini suatu hal yang mungkin baru buat saya sendiri mungkin, karena untuk metodologi systematic review dan meta analisis sendiri, mungkin saya baru kenal waktu menempuh pendidikan yang sekarang gitu ya. Jadi yang bisa diambil sarinya dari yang disampaikan tadi adalah muncul dari motivasi untuk menelaah hasil-hasil penelitian terdahulu secara terstandarisasi sehingga dapat diambil kesimpulan yang robust dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian meta analisis sendiri ditujukan untuk mengetahui estimate of effect, kemudian variance dan arah dari efek studi yang berhasil dikumpulkan. Nah, sebelum kita menginjak ke sesi diskusi dan tanya jawab, mungkin ada baiknya kita lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu untuk mendokumentasikan acara pada sore hari ini. Kepada Mbak Diah mungkin kami persilakan untuk mengambil foto. Untuk teman-teman peserta Sobat Intek UK semuanya, kami mohon untuk membuka kamera sehingga bisa ditampilkan semua wajahnya. Oke. Terima kasih. Silakan Mbak Diah. Siap, terima kasih Mas Yoga. Baik, teman-teman, ini ada 2 screen ya, jadi saya akan hitung 1, 2, 3 selama 2 kali. Oke, senyumnya yang lebar. 1, 2, 3. Oke, screen kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan Mas Yoga. Baik, terima kasih Mbak Diah atas foto bersamanya. Semoga nanti silakan dilihat publikasinya jangan lupa follow IG Intek UK maupun dilihat juga nanti recordingnya mungkin kita akan tampilkan di channel kami, channel YouTube Intek UK. Bisa juga nanti dilihat infonya di website resmi Intek UK. Baik, ada beberapa pertanyaan yang dari peserta. Yang pertama dari Mas atau Mbak Alfa ini ya, Tohoku. Jadi izin tanya, jika setelah scanning awal ternyata hasilnya
sebagian besar berupa penelitian kualitatif, dan sangat sedikit penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Apakah bisa dilakukan meta-analisis atau cukup hanya sampai dengan naratif review saja? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Pak Abdul Arif, silakan. Ya, terima kasih. Seperti yang saya bilang, Mas, meta-analisis yang kuantitatif meta-analisis mensyaratkan statistical data yang cukup, Mas, ya, Mbak ya. Jadi kalau nggak ada ya mau nggak mau ya nggak bisa gitu ya. Itu yang pertama. Terus pertanyaannya, apakah bisa cukup narrative review? Nah, tergantung tujuan kita kan gitu ya. Tujuan kita kan disertasi, tesis, atau publikasi misalnya. Itu tergantung kita lah. Tergantung dalam arti kalau aku jadi dosennya nggak mau lah. Kalau jadi apa? Jadi supervisornya gitu. Ngapain juga narrative review? Gitu. Itu aja, Mbak. Tergantung supervisornya mau apa gitu ya. Kalau logika aku sih kalau jadi supervisor nggak mau gitu ya. Cuma narrative review gitu ya. Nanti kan mungkin terlalu mudah malah gitu loh, Mas. Itu seperti itu. Itu, Mbak. Siapa lagi, Mas? Masih ada pertanyaan nggak? Ini ada pertanyaan langsung Pak Abdul Arif dari Mbak Putu. Silakan, mungkin langsung open mic saja kalau misalnya mau menyampaikan secara langsung. Ya, selamat pagi waktu UK, Pak. Perkenalkan, saya Putu Yanti. Sekarang lagi tugas belajar di University of York. Kebetulan tugas akhir saya itu scoping review, Pak. Jadi ini sangat relevan Pak topiknya dengan tugas akhir yang saya sedang kerjakan. Nah, topik saya itu kebetulan what is known about the perception of corruption upon personal income taxpayer reporting behavior. Jadi saya juga sudah baca paper Bapak, Pak, yang service trust paradigma ya Pak ya, itu bagus sekali Pak. Karena berkaitan juga dengan scoping review saya. Yang mau saya tanya adalah Pak, ketika proses mensintesis ya Pak ya, dari scoping review diminta endingnya hanya 10 jurnal yang harus dibedah ya Pak ya, dari sekian banyak itu diminta 10 jurnal. Yang saya mau tanya, selain si 10 jurnal itu kita compare and contrast ya Pak ya, kelemahan sama kelebihannya, apakah juga kita harus menjelaskan research gaps pada masing-masing 10 jurnal tersebut secara detail, karena itu kan jadi lebih subjektif ya Pak ya, menurut pendapat kita gitu kan ya. Apakah itu juga nggak cukup hanya dengan compare on contrast, maksudnya harus juga dijelaskan research gap-nya apa. Terus pertanyaan berikutnya adalah Pak, terkait dengan geografi sama year of publication ya Pak ya. Jika misalnya dalam pencarian saya itu dari jurnal itu malah kebanyakan jurnal-jurnal yang mengambil contoh negara di Asia dan Afrika, itu misalnya Pak, banyaknya tentang yang si perception on corruption ini tuh banyak negara yang diambil ada Asia dan Afrika, tapi jarang mengambil negara-negara di Eropa gitu Pak. Sebaiknya gimana ya Pak ya, maksudnya justifikasinya di dalam paper itu kan baiknya bagaimana. Terus tadi Bapak juga kemukakan bahwa semakin panjang semakin bagus ya Pak ya untuk year-nya. Nah, untuk semakin panjang semakin bagus itu baiknya berapa tahun ya Pak ya? Karena saya sendiri kemarin ketika melakukan pencarian jurnal itu karena topik saya spesifik kepada objeknya adalah personal income taxpayer reporting behavior, saya mengambil 10 tahun Pak. Maksudnya apakah kurang panjang ataukah karena topiknya sedikit akhirnya saya memperpanjang timeline-nya Pak. Terima kasih. Jadi kalau terkait dengan penerbit sampel ya, apakah menyangkut jumlah atau waktu Mbak ya? Itu ada dua hal yang perlu diperhatikan Mbak. Yang pertama terkait dengan dia harus mewakili populasi yang mau kita teliti, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, gitu ya, dia sesuai dengan apa yang kita ingin jawab dari penelitian kita. Kan seperti itu. Contoh paling gampang nih. Di tempat saya kan dari awal kan saya kepengen sih. Saya kepengen walaupun kata nanti nggak masuk dalam survei saya gitu ya. Saya pengen ngerti sebenarnya perjalanan panjang tax compliance di dunia ini gitu ya. Saya kan gitu Mbak ya. Tax compliance di dunia ini seperti apa sih? Mulai dari tahun 70, 80-an, 90, 2000-an dan seterusnya. Bukan. Yang kita capai itu apa dulu gitu ya. Kalau misalnya contoh paling gampang nih, kita ekstrimkan dengan kedokteran sekarang. Kalau kita meneliti terkait dengan katakanlah
pandemi COVID, ya nggak relevan tahun-tahun sebelumnya kan gitu ya. Iya, Pak. Berbeda dengan kalau saya tadi saya kepengen tahu sih gaya orang tes komplain itu seperti apa sih. Makanya saya memakai term yang panjang, Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga pengen tahu apakah budaya, kan nanti kan di disertasi saya itu budaya juga mempengaruhi apa namanya, bagaimana hubungan antara audit dengan tes compliance, bagaimana hubungan antara trust dengan compliance. Pertama, budaya itu mempengaruhi. Maka mau nggak mau, saya harus mengambil sampel baik dari negara barat yang notabene budayanya beda, dari Afrika, dari Asia, dan dari mungkin Arab lah kalau ada gitu ya, terutama dari GCP, Mbak ya. Saya ambil di situ. Nah, makanya tadi saya bilang tergantung kita mau apa. Ini seperti itu. Sekarang mau apa gitu. Ini seperti itu. Yang paling penting itu. Tapi kalau saya cuma mau misalnya, oh saya mau lihat nih yang sama di Indonesia, saya pikir Asia Afrika cukup gitu ya. Bahkan mungkin Eropa nggak relevan. Kenapa? Budayanya beda banget antara Eropa sama Asia Afrika gitu, sama Asia kita. Jadi kembali lagi ada dua hal yang penting yang menentukan di sini. Pertama adalah tujuan atau apa yang kita capai. Yang kedua, dia harus mewakili populasi yang kita inginkan. Nah, nanti kaitannya dengan bagaimana external validity sama internal validity kita kan gitu ya. Jadi jangan sampai kita nggak pas di situ. Gitu. Dan satu lagi Mbak, tadi saya bilang ya, kalau saya mengambil data yang banyak itu kenapa? Gitu ya. Kebetulan kalau di saya kan terus terang aja nih, saya kan kerja dari awal belajar sendiri dan sebagainya. Saya khawatir saja nggak dapat data itu Mbak. Jadi semakin mending data saya buang, daripada saya kekurangan data kan gitu loh Mbak. Nah, tadi kalau pertanyaan ini tadi pertanyaan terkait dengan sampel yang kita pilih ya. Nah, masalah terkait apakah nanti dengan misalnya harus di samping kita membandingkan pro and cons, membandingkan weaknesses and strength gitu ya, dan juga gap itu bagus gitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa ketika kita meta analisis gitu ya, hal-hal yang bersifat kualitatif itu tanda petik yang meta analisis loh Mbak. Beda dengan analysis review beda ya. Halo, Pak Dul Arif. Mohon maaf terputus, Pak. Halo? Ya, maaf tadi terputus, Pak, sesaat. Enggak, artinya gini, keputusan tentang sampel ataupun tahun, panjangnya tahun, maka bergantung dua hal. Yang pertama terkait populasi yang kita inginkan diwakili, dan kedua terkait dengan apa yang kita inginkan tujuan kita melakukan penelitian. Itu Mbak ya. Nah, terkait apakah nanti penelitian itu harus gap dan sebagainya, kembali lagi, kalau itu di dalam meta analisis yang bersifat kuantitatif, maka itu mungkin tidak terlalu relevan. Gitu. Itu hanya bagus, itu sangat berguna untuk background. Dan kalau mau kita merefer ke belakang. Itu aja. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, Mbak Putu, kira-kira sudah jelas atau ada yang ingin ditindaklanjuti? Jelas. Oke. Makasih, Pak. Siap. Ada berikutnya dari Mbak Karina, Pak. Mohon izin, apa boleh diulang tadi cara menamakan file-file di jurnal di komputer? Saya share lagi ya. Ya. Saya share screen lagi. Jadi itu tergantung Mbak, tergantung kita menurut saya sih. Tergantung gaya kita. Kalau saya kan kebetulan dari awal suka kode-kode Mbak ya. Suka kode-kode sehingga ketika kita melakukan penamaan file itu kita buat dari pertama, kalau saya RR itu kan kode rahasia tadi saya bilang ya. Kalau kemudian yang kita besarkan. Oke, coba saya besarkan. Oh, enggak kelihatan casing yang ini. Kelihatan enggak? Yang mana ya kelihatannya tadi ya? Kelihatan nggak Mbak ini Mbak? Kelihatan nggak Mbak yang nama-nama kodenya Mbak? Kelihatan nggak Mbak? Kurang terlihat Pak. Mungkin bisa di slideshow? Udah bisa. Belum, masih agak. Udah ada. Udah. Nah, kita lihat nih Mbak. Jadi RR itu gini. Jadi kisahnya begini Mbak. Dulu kan aku bilang kalau nggak salah tuh pertama AA kalau nggak salah ya. Itu waktu saya pertama kali download tuh AA. Kemudian kan saya cek biasanya PR, siap di print. Nah, kalau RR-nya artinya itu file saya sudah saya print, rampung, beres gitu Mbak ya. Itu kode rahasia saya sih. Nah, 10 itu kan saya ada 8 dependensi variabel Mbak.
8 independen variabel. Jadi audit, tax rate, penalti, trust, service, terus personal norm, social norm, sama religiosity. Nah, 10 itu menunjukkan audit. Nah, 02 itu kan tadi saya bilang ada disertasi 01, ada jurnal 02, ada working paper 03. Nah, 02 itu adalah jurnal, Mbak. Nah, 001 itu 3 berikutnya itu adalah kode nomor urut, Mbak. Jadi nanti gunanya ketika saya mencetak, Mbak. Jadi itu saya urutkan 30-30, Mbak. Jadi nanti 01 sampai, jadi kalau misalnya kita dapat katakanlah 100 jurnal, berarti ya 01 sampai 0030, 031 sampai 060 gitu, dan seterusnya. Terus PUFR itu kalau nggak salah tuh Public of Finance Research kalau nggak salah ya, aku agak lupa, atau review lah. Itu nama jurnalnya, Mbak. Jadi saya standarkan nama jurnal itu saya ambil 4. Apapun nama jurnalnya. Misalnya katakan American Economics itu ya Amex gitu ya. Saya ambil 22 di belakang, tapi standar. Terus 2017 itu adalah apa namanya? Terbitnya, Mbak. 001 itu kalau nggak salah seingat saya itu adalah isu itu loh, Mbak, kan 01 terus 01 itu ya, isu rilis itu ya. Kemudian halaman yang 3 digit berikutnya itu halaman awal. Kan kalau di jurnal itu kan ada halaman awal dan akhir. 01, 0029. Kemudian perhatikan yang 6 berikutnya itu kan EICHFA itu mewakili 6 digit dari pengarang utamanya. Jadi saya ambil 6. Kenapa saya standarkan gitu? Nanti kalau motong gampang gitu. Kita pakai right, left, atau middle gitu ya. Terus nah selanjutnya itu tax compliant itu aslinya nggak kelihatan itu aslinya judulnya panjang gitu ya, tax compliant apa gitu. Nah waktu saya ngopi ini saya nggak ngopi manual, Mbak, untuk dari itu kita copy dari kan di PDF itu kan ada, kita bisa kalau nggak salah itu ada PDF copy paste ke Excel itu bisa. Jadi saya dari PDF itu folder itu saya ingat saya bisa langsung copy kemana ke Excel. Jadi saya nggak 2 kali kerja. Jadi yang saya ubah berarti PDF-nya, itu, Mbak. Gitu. Paham nggak, Mbak? Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Karin. Silakan Mbak Karin ya kalau mau konfirmasi lebih lanjut. Nah ini aslinya nih PDF-nya ini, Mbak. Oh, iya Pak Abdul Arif, mohon maaf off kamera dulu. Paham Pak, karena penamaan jurnal saya berantakan soalnya di komputer Pak, jadi saya mau ngikutin Bapak aja. Ya ikuti aja nggak apa-apa. Belum saya copyright kan kok, Mbak. Ya, makasih Pak Abdul Arif sharingnya. Ya. Baik, semoga menjawab untuk Mbak Karina. Ini mungkin pertanyaan dari saya, Pak. Ya, soalnya berapa lama sih Pak waktu yang dibutuhkan untuk melakukan ini systematic review dan meta analisis, kemudian titik krusialnya itu di mana? Nah, kemudian kalau misalkan kita sebagai akademisi itu ingin memiliki target untuk publikasi hasil studi dari systematic review dan meta analisis, ini kira-kira peluangnya sejauh apa dan apa yang harus diperhatikan pada saat kita ingin mempublikasikan karya tulis kita gitu. Ya. Terima kasih, Mas. Jadi gini, pertama kalau berapa lama? Jadi gini, itu kan ada beberapa kan gini. Jadi kalau kita ingat ya Mas, kalau kita kerja itu kan ada piloting, Mas. Nah, gitu ya. Kita kalau piloting itu mungkin sekitar waktu kan kita kalau di dalam negeri itu kan kuliah kan ada kuliah dulu, Mas ya. Saya itu piloting dulu gitu. Piloting dalam arti gini. Saya utek-utek. Saya ambil berapa jurnal gitu ya. Kemudian dari situ saya piloting beberapa saat gitu. Jadi nggak banyak dulu gitu ya. Nah, akhirnya saya piloting ternyata bisa ada hasilnya. Jadi itu piloting itu berguna. Nanti akhirnya kita tahu ternyata yang dibutuhkan ini gitu Mas ya. Nah, piloting itu sekitar 2 bulan Mas. Jadi kita ambil aja misalnya yang tertarik satu aja lah, audit sama tax compliant gitu ya. Yaitu kita jurnal itu ya. Ambil aja misalnya disertasi tadi yang bilang disertasi 3, jurnal 10, working paper 10 gitu ya. Nah, kita ambil itu Mas, berarti berapa itu Mas? 23 kan ya? Nggak banyak ya, biar nggak stres ya. Nah, kita piloting, kita coding sedikit-dikit, terus kita olah dengan apa?
dengan apa tadi R apa persen dan sebagainya, statistik kita olah, hasilnya ketahuan enggak. Nanti dari situ kan, oh ternyata ini kurang ini. Nah, itu sangat berguna ketika nanti kita masuk ke coding. Nah, setelah kita ambil 23 ini Mas, selesai, oh kita ada hasilnya. Jadi kalau 23 saja sampai udah pusing, ya jangan pakai itu gitu loh Mas. Artinya itu nggak applicable kan. Ketika pilotingnya gagal, jangan diulangi gitu ya. Itu awal kegagalan gitu ya. Tapi kalau pilotingnya bagus, teruskan. Nah, kalau pilotingnya bermasalah, ganti topik gitu. Kalau aku gitu Pak, prinsipku begitu. Karena saya selalu bilang bahwa disertasi yang bagus itu yang selesai. Jadi percuma juga kalau saya meneliti hanya nggak selesai. Kemudian dari situ Mas, saya coding Mas. Coding itu saya sekitar full 3 bulan Mas. Saya masih ingat itu kita waktu itu puasa. Rata-rata saya hanya sekitar 8 sampai 10 jam untuk coding, belum. Saya dulu Mas apa namanya? Download dulu. Download jurnal. Itu sehari itu rata-rata 8 sampai 10 jam. Kan tahu sendiri ya, kita kan nggak terlalu bagus Pak ya. Kalau di sana mungkin lebih cepat Mas ya. Di sana kan muter, jadi kita harus sabar. Jadi rata-rata 8 sampai 10 jam untuk mendownload itu. Mendownload itu saya perlu 3 bulan Mas. Itu 3 bulan. Download, jadi saya dapat 5.000 jurnal itu 3 bulan Mas. Nah, sambil dan download Mbak, tadi seperti Mbak Karina bilang, jangan hanya download gitu ya. Tapi download juga sekaligus menamakan. Tadi saya bilang, kalau kita download saja tanpa menamakan dengan standar, kita pusing kepala nanti. Ini yang mana kemarin gitu ya. Makanya begitu download kita harus pakai nama standar gitu. Jadi kita tahu itu mana saja gitu Mas. Nah, itu 3 bulan. Kemudian, nah dari download itu 3 bulan, kemudian sekitar saya nyetak, kan sorting Mas, sorting kan ada kali sorting saya. Sorting awal itu sekitar ya paling seminggu 2 minggu lah gitu ya. Yang berat itu sorting kedua dan ketiga itu bisa sebulan 2 bulan. Nah gitu. Jadi total sorting awal itu saat saya cetak sendiri itu pakai printer, saya cetak, saya jilidkan gitu ya, saya jilidkan. Kemudian yang kemudian double, kan ada yang mungkin double sampai DD gitu. Padanya DD itu double artinya. Nah, itu nggak perlu saya cetak gitu ya. Ini ketahuan dari ketahuan saya cetak. Kemudian saya cetak itu sekitar kan saya tiap hari ke fotokopi punya langganan itu sampai hafal Mas. Gitu. Di langganan murah, cetak aja 16.000 per buku gitu ya. Gitu. Kita sampai hafal, gitu kan bagus gitu. Nah, jadi rata-rata ketika yang download 3 bulan, cetak 3 bulan, nah coding ini Mas yang lama Mas. Nah, coding ini bisa 5 bulan, 6 bulan gitu. Kenapa? Karena coding itu dari baca gitu ya. Nah itu tergantung lah. Bahasa Inggris saya nggak terlalu bagus loh Mas, kan gitu ya. Jadi misalnya tapi ngerti lah kalau bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Arab juga apa-apa gitu ya. Tapi intinya kalau seperti itu gampang. Jadi begitu baca, saya stabilo, yang statistik, yang saya penting ini stabilo, dan itulah yang saya masukkan ke dalam tadi Excel saya tadi. Nah itu sekitar 5 bulan, 6 bulan. Nah itu dari situ udah ketemu nih. Saya udah ketemu, tinggal proses disertasi aja. Nah, kemudian itu kalau itu kan setelah itu kan yang mungkin tidak ada di teori Mas ya, itu praktek saya seperti itu. Jadi sekitar mungkin setahun lah untuk mempersiapkan disertasi itu. Kemudian setelah itu kan disertasi lancar sekali Mas, karena saya udah tahu, udah punya bahannya, tinggal rangkai kata aja kan gampang tuh. Ya kan ngarang kan paling pintar tuh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu selesai, kemudian kita tadi Mas kalau masalah publikasi, disertasi saya itu mungkin kalau mau 18 bisa ya, jadi karena banyak sekali. Cuma lagi-lagi masalahnya waktu Mas. Jadi kita harus kalau saya fokusnya pokoknya disertasi harus selesai. Kenapa? Kan kalau PPDB kan 4 tahun Mas ya. Nah, sementara kalau saya sudah kembali ke kantor, saya mungkin kerja, mungkin disertasi nggak mungkin lah. Saya pengalaman dulu waktu S2 kan saya punya paper Mas. Rencana aku mau tak bereskin waktu dikerja, nggak bisa ternyata. Jadi gunakanlah waktu kuliah itu bikin paper, bikin disertasi. Jangan berharap kalau udah kerja bikin, nggak bisa. Karena waktu kita nggak mungkin dipajak, kan tahu sendiri kan kerjaannya kan, atau di kantor pusat ya toh, mumet nggak mumet kan gitu ya. Makanya saya paskan di situ. Alhamdulillah saya hampir sekitar ada 7 paper selama belum publish loh ya. Itu 7 paper sudah siap gitu. Nah, jadi sekarang kemarin nanti mungkin sekitar bulan Juni kali muncul ya yang Emerald yang terakhir itu. Nah, ini masih banyak lagi yang perlu Nah, kemudian saya bersama dengan teman saya yang di Saraswati itu, paper saya tak suruh beresin gitu. Nanti beresin tuh ngurusi presentasinya lah seperti itu. Nah, kuncinya apa?
Ya, kuncinya kalau bisa beresin waktu kuliah, Mas. Jangan berharap waktu kerja, gitu aja. Itu sapro pertama. Jadi kalau waktu publikasi, bereskan urusan jenengan waktu kuliah. Kalau kerja, kecuali kesampan di kerjaan kurang kerjaan ya, tapi kayaknya nggak mungkin nggak kurang kerjaan. Gitu ya. Jadi bereskan saat kuliah. Jangan berharap saat kerja. Itu prinsipnya. Yang kedua, tidak ada karya yang sempurna. Benar nggak, Mas? Jadi kalau sama nunggu sempurna ya sampai kiamat, kan gitu ya. Gitu. Jadi nggak bakal selesai. Saya selalu bilang karya apapun syarat utama bagus adalah selesai. Nah gitu. Jadi jangan. Nah bayangan kita tuh kan kadang-kadang kalau kita keasikan baca, Mas. Nah, saya seneng baca nih. Baca apa saja saya seneng itu ya. Kadang-kadang keasikan kita lupa waktu kan gitu ya. Masih untung masih ingat istri sama anak gitu ya. Kan sampai lupa sama anak gitu ya. Tapi intinya adalah kita berarti diri sendiri. Nah, jadi itu yang non teknis, Mas. Kalau teknis saya yakin teman-teman di publikasi itu gampang. Artinya kalau kita prosesnya benar, bikin publikasi itu nggak sulit, nggak sulit. Saya yang orang Indonesia aja nggak sulit kok, gitu ya. Apalagi teman-teman yang di UK gitu loh. Kalau masalah teknis loh ya, yang jadi masalah yang non teknis tadi. Pertama kita lupa waktu, yang kedua kita nggak ada waktu. Nah itu aja. Itu Mas Yoga ya. Betul sekali, Pak. Apalagi kalau pas lagi ngumpulin bahan nih, rasanya ada aja yang kurang gitu, Pak. Iya. Jadi tahu diri lah, tahu waktu lah ya. Iya, betul. Pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Henry Indrianto, bagaimana proses menemukan jurnal state of the art dari author yang mungkin kredibel gitu untuk pendekatan meta analisis? Nah, kalau itu sederhana sih, banyak baca, Mas. Jadi intinya gitu. Kalau banyak baca, nanti kita akan tahu. Jadi memang prosesnya memang kita mau nggak mau baca. Tadi saya bilang kan ada 6, tadi yang di slide saya kan ada 6, maaf Pak Hendri ya. Jadi ada 6 kemampuan yang dibutuhkan dalam meta analisis, ya, ekonometrik, statistik, terus tema dan lain sebagainya tadi yang 6 tadi. Tapi satu hal adalah memang kuncinya itu memang reading. Gitu. Kuncinya di situ sih, Mas. Artinya kalau kita banyak baca, kita akan tahu kok. Nanti pasti aja nemu. Kalau bahasa Arabnya manjada wajada lah ya. Ya gitu, siapa serius pasti ketemu gitu ya. Dia seperti itu, Mas. Jadi kayaknya nggak ada pendekatan yang lebih efektif daripada membaca dan membaca. Gitu. Baik, demikian pertanyaan terakhir dari Pak Henry Indrianto tadi menutup sesi diskusi kita. Mungkin selanjutnya kami persilakan untuk penyerahan sertifikat kepada narasumber kita. Jadi ini mohon maaf ini Pak Abdul Arif, ini kami cuma bisa menyampaikan sertifikat. Mungkin nanti ada souvenir disampaikan oleh teman, kami titipkan teman dari kantor pusat mungkin. Silakan Mbak ya. Nah, ini berikut sertifikat sebagai narasumber kami. Terima kasih kembali kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Abdul Arif untuk mengisi sesi guest lecture series kita pada hari ini. Suatu pendekatan yang sangat inspiratif dan mungkin terbilang baru untuk kita yang peneliti di bidang perpajakan. Nah, kemudian berikutnya karena sudah menginjak waktu penutupan untuk acara ini, kami ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan peserta, Sobat Intek semuanya. Jangan lupa nanti, mohon izin dulu Pak Abdul Arif, apakah materinya kira-kira bersedia untuk di-share ke peserta? Di-share nggak Pak? Oh siap, baik. Kalau gitu nanti materinya akan kami share melalui channel IG kami, atau bisa juga dilihat melalui channel YouTube kami. Recording dari acara hari ini juga bisa dilihat dari channel YouTube kami juga. Mungkin nanti teman-teman kami harapkan untuk follow juga. Jadi jangan lupa ikuti acara-acara menarik dari Intek UK selanjutnya. Kami tutup dengan pantun masak kuah ditambahkan kecap, kecap enak dari Surabaya. Mohon maaf bila ada salah ucap. Sampai jumpa di acara keren Intek UK selanjutnya. Terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yoga, mohon izin, yang dapat hadiah siapa nih? Yang dapat hadiah mungkin nanti akan dihubungi dari para penanya tadi. Silahkan mengisi daftar presensinya melalui link yang tadi disampaikan. Mohon maaf kalau nggak mengisi daftar presensi, mungkin nanti tidak akan mendapatkan. Iya, terima kasih. Pak Abdul Arif, terima kasih banyak.
Ya, makasih Keren, ya. keren Nadif. banget, keren Teman-teman banget. sukses. Iya, terima kasih Kita Pak Abdul Arif. kembali ke kantor ya. Tunggu dulu ya. Siap. Ya, Siap. Segera Pak. Pak Abdul Arif. Iya. Siap. Assalamualaikum teman-teman Terima kasih semuanya. banyak Pamit. Pak Abdul Arif. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liv ya. Waalaikumsalam. Siap. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Sebentar.